Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Feby Carlos ST, MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah IRP, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lia Hapsari Tri Rezeki, Zihan Aprilia Salsadila, Syifa Ayunda, Fai Culhadi, dan Ahmad Lasyardi Adam. Pada video presentasi ini, kami akan membahas topik manajemen data kesejahteraan sosial melalui DTKS. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kami menjelaskan latar belakang dari studi kasus yang kami angkat. DTKS ini instrumen yang sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Melalui DTKS, pemerintah mencatat data individu dan keluarga yang menjadi sasaran sebagai perlindungan sosial. Namun, dalam praktiknya pengelolaan DTKS ini masih menghadapi beberapa tantangan. Data antar daerah yang sering belum konsisten, infrastruktur digital di beberapa wilayah masih terbatas. Selain itu, koordinasi antar instansi juga belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pemutakhiran data, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Selanjutnya, berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan akurasi dan validitas data DTKS agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, mengurangi resiko keluarga miskin terlewat dan keluarga mampu justru terdaftar. Kedua, bagaimana sistem IRP dapat mengatasi keterbatasan SDM, infrastruktur digital, serta integrasi lintas lembaga, misalnya Dukcapil, BPJS, dan pemerintahan daerah, sehingga proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data berjalan lebih efisien. Dan poin ketiga, bagaimana penerapan IRP dapat meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta keamanan data dalam pengelolaan DTKS, sekaligus meminimalkan risiko duplikasi, keterlambatan pemutakhiran, dan resistensi pengguna terhadap perubahan sistem. Slide selanjutnya, itu ada deskripsi profil perusahaan yang dianalisis. Instansi yang kami analisis yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia atau disebut Kemensos RI. Kemensos ini lembaga pemerintah yang memiliki peran utama dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial. Kemensos bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan dan mengawasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu peran penting Kemensos ini sebagai pengelola utama DTKS yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial secara nasional. Selanjutnya, itu ada proses bisnis awal. Pada poin pertama, peran dalam DTKS dan alur prosesnya. Di sini, proses bisnis DTKS dimulai dari pengumpulan data masyarakat di tingkat desa atau kelurahan oleh lapangan petugas. Lalu data tersebut masuk ke tahap verifikasi, yaitu seperti pengecekan awal untuk memastikan data tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah itu dilakukan validasi di tingkat kabupaten atau kota, biasanya melalui musyawarah desa atau koordinasi dengan sosial setempat. Setelah data dianggap valid, data tersebut dikirim ke pusat, yaitu Kementerian Sosial, untuk diintegrasikan ke dalam sistem DTKS nasional. Jadi data tersebut yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan penerima berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Selanjutnya pada poin
kedua yaitu permasalahan proses bisnis awal. Namun pada poin kedua ini, kami menentukan beberapa permasalahan utama dalam proses bisnis yang berjalan saat ini. Permasalahan utama dari proses bisnis DTKS ini masih banyak tahapan yang dilakukan secara manual, sehingga prosesnya itu menjadi lambat, tidak sinkron antar daerahnya, dan juga rawan ya terjadinya duplikasi data. Data yang dikirim dari desa ke kabupaten sehingga ke pusat sering terjadi tidak diperbarui secara real time. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusianya dan infrastruktur digitalnya, terutama di daerah terpencil, juga memperlambat proses pemutahiran data. Akibatnya data DTKS sering kali tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan sistem pengelolaan DTKS perlu diperbaiki dengan solusi yang lebih modern, salah satunya melalui penerapan sistem ERP yang terintegrasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Hapsari Trirezeki. Baik, saya akan menjelaskan di slide ke-6. Di slide ke-6 ini ada permasalahan sistem existing. Yang pertama ada ketidakakuratan data, salah sasaran penerima bantuan. Yang kedua keterbatasan SDM dan infrastruktur, verifikasi lambat, kurang integrasi lintas sistem, duplikasi data dengan Dukcapil BPJS atau BPJS. Yang keempat, transparansi rendah, partisipasi masyarakat minim. Yang kelima, pemutakhiran tertunda, data tidak real time. Pada slide ini, kita bisa melihat berbagai persoalan utama yang terjadi dalam sistem DTKS saat ini. Permasalahan terbesar adalah ketidakakuratan data yang membuat bantuan sering salah sasaran. Keluarga miskin tidak terdaftar, sementara keluarga mampu justru masuk daftar penerima. Selain itu, proses verifikasi dan validasi masih sangat manual sehingga bergantung pada SDM dan infrastruktur yang terbatas, membuat prosesnya menjadi lambat. Kurangnya integrasi dengan sistem lain seperti Dukcapil dan BPJS juga menyebabkan duplikasi data serta ketidaksinkronan antar instansi. Transparansi yang rendah yang membuat partisipasi masyarakat minim dan pemutakhiran data pun sering tertunda karena tidak dilakukan secara real time. Semua masalah ini membuat efisiensi data DTKS menjadi rendah dan rawan terjadi kesalahan. Lanjut di slide ke-7 ada konsep ERP. ERP adalah solusi yang kami tawarkan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform, memastikan semua departemen mengakses data yang sama secara real time. Ini akan menghilangkan duplikasi dan meningkatkan konsistensi data secara signifikan. Nah, di slide ke-7 ini, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, solusi yang kami tawarkan adalah implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses dan fungsi dalam satu platform. Dengan menggunakan ERP, semua pihak terkait akan mengakses data yang sama secara real time sehingga menghilangkan duplikasi, meningkatkan konsistensi data, dan mempercepat proses verifikasi serta pelaporan. Sistem ini membantu pemerintah mengelola data kesejahteraan sosial secara lebih modern, akurat, dan efisien. Yang ke-8, slide ke-8 ini ada manfaat dan resiko implementasi ERP. Yang pertama ada integrasi data konsisten dan akurat, proses operasional lebih cepat dan otomatis. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas meningkat. Yang keempat, analitik dan pelaporan real time. Nah, di slide ke-8 ini, implementasi ERP memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pengelolaan DTKS. Yang pertama adalah integrasi data.
sehingga informasi yang digunakan konsisten dan akurat antar pusat dan daerah. Proses operasional juga menjadi jauh lebih baik, jauh lebih cepat karena banyak langkah yang sebelumnya manual kini dapat diotomatisasi. Selain itu, ERP menyediakan analitik dan pelaporan real-time yang memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Manfaat lainnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas karena alur data dan proses lebih mudah dipantau serta diaudit. Selanjutnya ada slide ke-9. Di sini ada biaya implementasi tinggi, keamanan data sensitif, resistensi pengguna terhadap perubahan, dan ketergantungan pada vendor. Nah, di slide 9 ini, meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi ERP juga memiliki sejumlah resiko yang perlu diperhatikan. Investasi awalnya cukup besar karena mencakup biaya software, infrastruktur, dan pelatihan SDM. Pengelolaan data sensitif membutuhkan pengamanan yang kuat agar tidak terjadi kebocoran informasi. Selain itu, pemerintah bisa mengalami ketergantungan pada vendor selama masa implementasi dan pemeliharaan. Risiko lainnya adalah resistensi penggunaan, terutama jika pegawai belum terbiasa menggunakan sistem digital sehingga membutuhkan proses adaptasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Saya akan menjelaskan justifikasi investasi ERP. Kenapa sih ERP ini perlu diterapkan? Karena untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data DTKS dan distribusi bantuan sosial ini. Lalu ada cost benefit analysis. Komponennya yaitu lisensi software ERP dan infrastruktur server atau cloud. Yang kedua itu melatih SDM dan biaya integrasi sistem DTKS. Jadi kedua atau banyaknya ini kita menginvestasi sebanyak 50 miliar. Manfaatnya terukurnya itu secara finansial pengurangan biaya administrasi manual dan efisiensi distribusi bantuan sosial dengan data akurat terintegrasi pada sistem. Secara non-finansialnya itu meningkatkan transparansi, lalu akuntabilitas, dan eliminasi duplikat data, dan pencegahan kebocoran anggaran. Lalu ada Return on Investment atau ROI. Perhitungan ROI ini secara 3 tahun. Formulanya itu ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya atau total biaya dikali 100%. Jadi biaya implementasinya itu 50 miliar, kita penghematan operasional per tahun yaitu 20 miliar. Jadi total manfaat 3 tahun kita ini yaitu 60 miliar. Jadi ROI-nya itu sama dengan dalam kurung 60 dikurang 50 atau 50 dikali 100 sama dengan 20%. ROI positif menunjukkan investasi layak dengan manfaat tambahan non-finansial seperti kecepatan distribusi dan kepercayaan publik. Lalu ada efisiensi waktu dan biaya. Jadi perbandingan sebelum dan sesudah memakai ERP ini yaitu secara indikator dan sebelum menggunakan ERP dan setelah menggunakan ERP. Waktu verifikasinya itu 10 hari sebelumnya itu. Lalu dengan ERP itu jadinya 3 hari.
peningkatan ini secara 70% lebih cepat. Lalu secara administrasi, sebelum ada ERP ini menggunakan budgetnya itu 500 juta dan setelahnya kita mengurangi dari 500 itu menjadi 200. Jadi hemat kita itu selama ini 60%. Tapi kesalahan distribusinya itu kita sebelum menggunakan ERP ini yaitu 15%. Dan sesudahnya itu kita mendapatkan 3%. Lumayan untuk peningkatannya itu secara sangat tinggi, yaitu 80% lebih akurat. Jadi keunggulannya ini real time monitoring stok bantuan dan rute distribusinya, lalu integrasi otomatis mempercepat pengambilan keputusan pada bantuan ini. Lalu data terpusat mencegah redundasi antar unit daerah gitu. Lalu di sini ERP yang relevan itu bagaimana? Poin utama dari selama ini yaitu menggunakan ada finance, pengelolaan data dan pelaporan keuangan. Lalu procurement sama dengan pengadaan barang dan jasa. Lalu yang ketiga itu inventory, yaitu manajemen persediaan bantuan. Yang keempat itu SCM, yaitu distribusi bantuan sosial. Lalu yang kelima HCM, yaitu manajemen SDM petugas. Yang keenam yaitu CRM, yaitu interaksi dengan penerima manfaat bantuan ini. Lalu yang ketujuh itu business intelligence, yaitu analis dan evaluasi kebijakan. Lalu ada HCM, Human Capital Management. Jadi fitur utamanya itu rekrutmen, seleksi petugas verifikasi secara digital, lalu absen, mobile check yang berbasis GPS. Jadi orang itu tidak berbohong pada absensi ini. Seterusnya itu ada payroll, perhitungan honor dan intensif secara otomatis. Lalu ada performance, yaitu evaluasi kinerja berdasarkan akurasi data. Yang kelima atau yang terakhir ini ada training. Jadi melalui e-learning dan sertifikasi digital. Jadi modul HCM ini akan mengelola seluruh siklus SDM mulai dari rekrutmen hingga pelatihan. Jadi petugas itu dapat lapangan melakukan absensi melalui aplikasi GPS sehingga efektivitas pemantauan itu berkurang. Jadi sistem juga menghitung insentif secara otomatis berdasarkan kinerja. Jadi tidak timpang. Lalu menciptakan budaya kinerja yang lebih objektif dan terukur. Gitu. Seterusnya ada manfaat, yaitu produktivitas SDM meningkat dan proses transparan, lalu kinerja yang terukur. Alur kerja HCM dan manfaat terhadap produktivitas SDM. Diagram BPMN ini menggambarkan alur kerja Human Capital Management yang terintegrasi dalam pengelolaan SDM pada DTKS. Dari diagram ini, terlihat bahwa proses HCM tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling terhubung antar aktivitas, mulai dari pengelolaan data pegawai, aktivitas kerja, sampai evaluasi kinerja, semuanya tercatat dalam satu sistem. Dengan alur seperti ini, organisasi dapat memantau kinerja
dan beban kerja SDM secara lebih objektif. Dampaknya, keputusan terkait pengembangan dan penempatan SDM bisa dilakukan lebih akurat dan berbasis data sehingga produktivitas SDM meningkat. SCM atau Supply Chain Management, alur terintegrasi pengadaan, produksi, dan distribusi. Jika dilihat dari alurnya, modul SCM mengelola seluruh proses logistik, bantuan sosial secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Pada tahap pengadaan, sistem mencatat kebutuhan barang, proses pemesanan ke vendor, sehingga penerimaan barang saat barang diterima. Stok inventory otomatis bertambah dan data keuangan ikut terupdate. Dengan mekanisme ini, pengelolaan logistik menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah dipahami. Simulasi arus barang dan informasi dalam rantai pasok. Arus barang dan arus informasi berjalan secara berkesinambungan dari perencanaan hingga distribusi. Yang bisa kita pahami dari slide ini adalah bahwa arus informasi dan arus barang berjalan secara bersamaan. Arus informasi berfungsi sebagai pengendali proses, sedangkan arus barang menunjukkan pergerakan fisik bantuan. Pada tahap pengadaan, informasi barang menjadi dasar pergerakan barang dari vendor. Pada tahap produksi atau pengemasan, sistem mencatat penggunaan bahan dan hasil produksi. Sedangkan pada tahap distribusi, informasi pengiriman memastikan barang sampai ke penerima manfaat dengan tepat. Strategi implementasi: planning, analisis, desain, testing, go live, dan maintenance. Pendekatan phased implementation atau bertahap. Berdasarkan tahapan pada slide, implementasi ERP dilakukan secara bertahap untuk mengurangi resiko kegagalan sistem. Setiap tahap memiliki tujuan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga sistem digunakan dan dipelihara. Pendekatan bertahap ini memberi waktu adaptasi bagi pengguna dan memungkinkan evaluasi di setiap fase. Pendekatan ini sangat sesuai untuk sistem DTKS yang memiliki proses bisnis kompleks dan cakupan wilayah yang luas. Yang selanjutnya akan menjelaskan rekomendasi pengembangan masa depan. Pada bagian ini kami memberikan beberapa rekomendasi pengembangan agar sistem ERP DTKS ke depannya menjadi lebih kuat dan modern. Nah, yang pertama, sistem perlu dikembangkan dengan big data analisis untuk mengelola data dalam jumlah yang besar secara real time. Dengan teknologi ini, pemerintah bisa melakukan analisis lebih akurat, memprediksi potensi kemiskinan, dan menyusun kebijaksanaan yang benar-benar berbasis data. Nah, yang kedua ada integrasi Internet of Things atau IoT dibutuhkan untuk proses monitoring distribusi bantuan sosial. Nah, misalnya dengan pelacakan kendaraan distribusi dan pemantauan stok gudang secara otomatis sehingga proses distribusi lebih transparan dan resiko penyimpangan bisa ditekan. Nah, yang ketiga, pemanfaatan artificial intelligence dan machine learning sangat penting untuk membantu deteksi data ganda, anomali, serta mempercepat verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Nah, selain itu, AI juga dapat digunakan untuk memprediksi penerima manfaat baru yang beresiko masuk ke kategori miskin. Nah, yang terakhir, pengembangan chatbot berbasis AI dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan layanan secara cepat 24 jam non-stop. Dengan rekomendasi ini diharapkan sistem ERP DTKS semakin akurat, efisien, transparan, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Nah, yang kedua ada evaluasi performa sistem ERP sebelum versus sesudah menggunakan ERP. Nah, pada bagian ini kami membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi ERP. Sebelum ERP diterapkan, proses pengelolaan DTKS masih banyak dilakukan secara manual dan terpisah antar sistem. Akibatnya, proses verifikasi data bisa memakan waktu hingga 7 sampai 14 hari, tingkat kesalahan data tinggi, penyaluran bantuan sering terlambat, dan biaya operasional juga cukup besar.
Nah, setelah ERP diterapkan, terjadi peningkatan performa yang sangat signifikan. Waktu verifikasi data sebelumnya bisa sampai 2 minggu, kini dapat dipangkas menjadi hanya 1 atau 2 hari. Tingkat kesalahan data yang sebelumnya mencapai 20-25%, kini turun drastis menjadi 2-5%. Proses penyaluran bantuan dulu memakan waktu hingga 30-45 hari dan sekarang cuman 7-14 hari. Nah, selain itu, akurasi logistik meningkatkan hingga 98%, kepuasan pengguna naik ke kategori sangat baik, downtime sistem menurun hingga hanya sekitar 1%, dan biaya operasional berkurang sekitar 37%. Nah, secara keseluruhan, implementasi ERP terbukti meningkatkan efisien operasional, akurat data, kecepatan layanan, serta transparansi dalam pengelolaan DTKS. Nah, selanjutnya, sebagai kesimpulan, pengelolaan DTKS selama ini masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakakuratan data, proses manual yang lambat, serta kekurangnya integrasi antar lembaga. Dengan penerapan ERP, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sistem yang terintegrasi akurat, transparan, dan efisien. Walaupun membutuhkan investasi yang besar, manfaatnya yang diperoleh jauh lebih besar juga, baik dari sisi efisiensi biaya maupun peningkatan kepercayaan publik. Nah, dengan dukungan teknologi lanjut, sistem pengelolaan kesejahteraan sosial di Indonesia berpotensi menjadi lebih modern, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.